Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat terhadap junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantar kita dari alam kegelapan menuju al yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas AIK dari Pak Furqan Mawardi dengan judul Cita-cita Muhammadiyah. Yang pertama, cita-cita Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini adalah tujuan besar organisasi Muhammadiyah dirumuskan sejak awal berdirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Yang pertama itu menegakkan ajaran Islam. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah, kufurat, tahayul dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Islam dengan kemajuan. Yang ketiga, beramal nyata untuk kemaslahatan umat. Dan yang keempat, mendakwa Islam secara intelektual dan damai. Yang kedua yaitu Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Yang pertama, Islam sebagai din al-hadrah, agama peradaban. Muhammadiyah meyakini bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat peradaban tinggi, berilmu, adil dan berakhlak. Kemudian kedua, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah menekankan pentingnya memurnikan ajaran Islam dengan kembali pada sumber utamanya yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Sebagai segala bentuk bid'ah, kufur dan tahayul dianggap sebagai penyimpangan yang harus dilakukan. Yang ketiga, Islam sebagai amal dan kemajuan. Islam dalam pandangan Muhammadiyah adalah agama yang menuntut umatnya untuk aktif, produktif, dan terus bergerak maju dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan sosial, dan kemasyarakatan. Keempat, tauhid sebagai dasar utama. Keyakinan terhadap keesaan Allah dalam pondasi utama dalam Islam menurut Muhammadiyah segala bentuk kemusyrikan baik yang bersifat pemikiran maupun praktik harus dihindari. Yang kelima, Islam bersifat universal dan menyeluruh. Islam tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia serta mengatur seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pemikiran negara Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Yang pertama itu akidah keimanan. Pemikiran Muhammadiyah itu menekankan tauhid murni, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan tanpa sekutu. Yang kedua, menolak segala bentuk syirik, tahayul, kufurat, dan bid'ah dan akidah. Yang ketiga, akidah harus bersih dan campuran budaya, kepercayaan lokal dan tidak berdasar wahyu. Gerakan Muhammadiyah, dakwah pemurnian tauhid melalui pengajian, literatur sekolah, dan media. Penolakan terhadap kritik kultus individu seperti pengkultusan wali dan kuburan keramat. Yang tiga, pendidikan akidah sejak dini mulai TK, sekolah, dan madrasah. Yang kedua, ibadah. Pemikiran Muhammadiyah ibadah harus berdasarkan dalil sahih dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Tidak boleh beribadah berdasarkan tradisi atau kebiasaan tanpa landasan syariat. Membedakan dengan tegas antara ibadah mahdah khusus dan ibadah gairu mahdah umum. Gerakan Muhammadiyah itu menerbitkan praktik ibadah seperti tata cara sholat, zakat, puasa agar sesuai sunnah, menyusun panduan resmi seperti tuntunan sholat Muhammadiyah, yaitu dan selanjutnya kalender hisab hakiki untuk menentukan waktu sholat, puasa, dan hari raya. Yang ketiga, akhlak. Pemikiran Muhammadiyah, akhlak harus bersumber dari ajaran Nabi dan nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, akhlak merupakan manifestasi dari iman dan ibadah yang benar, menolak akhlak yang bersifat simbolis dan formalistik. Gerakan Muhammadiyah,
Pendidikan karakter di sekolah pesantren Muhammadiyah, dakwah akhlak dan keluarga masyarakat di media sosial. Menekankan pada kejujuran, tanggung jawab dan kepedulian sosial. Yang terakhir yaitu muamalah duniawi atau hubungan sosial dan urusan duniawi. Pemikiran Muhammadiyah di muamalah bersifat ijtihadiyah dan fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Islam tidak hanya mengatur ibadah tapi juga ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Mendorong pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemaslahatan umat. Yaitu gerakan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, panti asuhan, koperasi dan bank syariah. Aktif dalam memperdayakan ekonomi umat melalui jenis ekonomi dan kewirausahaan. Yang selanjutnya ada vokasi sosial dan kebencangan melalui lazismu atau disebut dengan MDMC, yaitu Muhammadiyah Dister Manajemen Kantar. Baik, itulah dari materi yang saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup undangan kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.